Provinsi Banten memegang peran strategis dalam peta ekonomi nasional. Posisinya sebagai pintu gerbang perdagangan dan kawasan industri manufaktur membuat Provinsi Banten kian konsisten menjadi tujuan utama bagi para investor baik dalam maupun luar negeri. Konsistensi tersebut juga terlihat dari realisasi investasi Provinsi Banten selama beberapa tahun terakhir, yang kokoh bertengger di peringkat 5 besar realisasi investasi tertinggi se-Indonesia. Untuk melihat gambaran positif pertumbuhan investasi di Provinsi Banten, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi rilis realisasi investasi Banten triwulan 4 dan semester 2 periode Januari hingga Desember 2025. Acara digelar di Rahaya Resort, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Selasa 27 Januari 2026. Rapat koordinasi dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah, serta Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Ahmad Faisal Suralaga hadir sebagai pembicara yang membahas terkait hilirisasi pada kesempatan tersebut. Rilis realisasi investasi Banten triwulan 4 dan semester 2 periode Januari hingga Desember tahun 2025 dibuka dengan paparan langsung dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Banten, Virgo Yanti. Dalam laporannya, Virgo menunjukkan tren positif pertumbuhan investasi di Banten yang meningkat signifikan, mencapai angka 130,2 triliun rupiah pada periode Januari hingga Desember 2025. Capaian ini tidak hanya melampaui target, tetapi juga mengokohkan Provinsi Banten sebagai primadona investasi dengan menduduki peringkat 4 wilayah dengan realisasi tertinggi di Indonesia. Di samping minat penanaman modal, baik dalam dan luar negeri yang kian meningkat, Virgo juga menegaskan bagaimana investasi di Banten juga turut berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari rilis realisasi investasi yang dipaparkan, sebanyak 214.216 orang tenaga kerja terserap, yang didominasi tenaga kerja Indonesia sebanyak 211.564 orang, dan tenaga kerja asing sebanyak 2.652 orang, dari total 131.472 proyek. Pada kesempatan tersebut, Virgo Yanti turut mengapresiasi kolaborasi dari 8 kabupaten kota yang berhasil mendorong pertumbuhan investasi di wilayahnya secara signifikan. Di samping itu, ia juga menyinggung terkait pengembangan industri hilirisasi yang diharapkan dapat dikembangkan di 8 kabupaten kota untuk semakin memberi dampak positif terhadap daya saing daerah. Dan hari ini, yang pertama bahwa sebagaimana biasa, Bapak Wakil Bupati, Pak Staf Ahli Gubernur, kita Provinsi Banten senantiasa melakukan rapat koordinasi yang ini tempatnya kita gilir, Pak. Jadi kita bergantian supaya saling kenal mengenal dan memudahkan komunikasi. Karena kalau ngurusin izin, ngurusin investasi nggak kenal dengan orang, repot kita. Ya, dengan adanya hubungan intra dan ekstra ya di dalam organisasi seprovinsi Banten maupun juga antar kabupaten kota dan juga ke pemerintah pusat, tentunya ini semakin mempermudah kita dalam melakukan bila ada yang perlu dikonsultasikan dan sebagainya. Dan ini sengaja kita lakukan bergiliran supaya saling kenal mengenal satu sama lain, dan bila ada permasalahan di satu wilayah kemudian perlu dikerjasamakan, ini akan lebih mempermudah upaya kita. Bapak Wakil Bupati, pada kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Kabupaten Lebak menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi realisasi investasi di tahun 2025 ini. Jadi ini kali yang keempat ya, pertama Cilegon, kedua Kota Tangerang, kemudian Kabupaten Tangerang, keempat Lebak. Nah, berarti masih ada 4 kabupaten kota. Nah, mungkin nanti di triwulan 1, rilis triwulan 1 dari 26, mungkin siapa yang berkenan untuk dikunjungi, kami tunggu informasinya. Kalau misalnya belum bersedia, kembali lagi nanti ke provinsi. Baik,
Pada kesempatan ini tentunya ada beberapa hal yang kami sampaikan, sebagaimana biasa bahwa saya akan menyampaikan terkait dengan realisasi ya, yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Investasi, Hilirisasi dan BKPM RI terkait dengan realisasi triwulan 4 dan realisasi sampai dengan tahun 2025 Januari sampai dengan Desember. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi ya, terlebih lagi kepada Dinas DPPTSP seprovinsi Banten atas kerjasamanya, sehingga apa yang kita harapkan di tengah-tengah kondisi yang konon katanya tidak baik-baik saja, kondisi ketidakpastian ekonomi global, namun alhamdulillah Banten bisa merealisasikan investasinya di atas target yang sudah ditetapkan. Demikian juga saya berharap mudah-mudahan target Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota juga sudah tercapai semua. Ya, walaupun saya lihat ada, tapi rata-rata semua untuk target kabupaten kota saya rasa sudah tercapai. Baik, mungkin pada kesempatan ini saya langsung sampaikan saja data ya Pak Iksan ya, untuk mempersingkat waktu. Silakan Bapak Ibu sekalian, bahwa di triwulan 4 sesuai dengan hasil rapat koordinasi nasional terkait dengan capaian kinerja investasi untuk triwulan 4, pada triwulan 4 Provinsi Banten mencatatkan angka realisasi investasi sebesar 38,6 triliun ya. Jadi angka ini kalau kita bandingkan year on year dengan tahun sebelumnya, di triwulan 4 ini kenaikannya mencapai 73,83%. Kemudian penyerapan tenaga kerja di triwulan 4 mencapai 58.733 orang ya, di mana untuk tenaga kerja Indonesia-nya mencapai 57.969, kemudian untuk tenaga kerja asingnya mencapai 764 orang. Jadi masih tetap menduduki posisi paling banyak adalah tenaga kerja Indonesia. Total proyek di triwulan 4 ini mencapai 31.185 proyek ya, di mana dari sumber dana dalam negeri itu mencapai 22.000 proyek lebih, dan dari modal asing 9.130 proyek. Komposisi di triwulan 4 ini 50% untuk PMA dan PMDN, di mana PMDN-nya mencapai 19,28 triliun dan PMA-nya 19,30 triliun. Nah, kemudian Banten di triwulan 4 ini menduduki peringkat keempat realisasi investasi tertinggi nasional untuk triwulan 4. Ini urutannya biasa ya, biasanya Jawa Barat dulu, kemudian DKI, kemudian Jawa Timur keempat, dan Sulawesi Tengah kelima. Di kita keempat kita Banten, baru Sulawesi Tengah kelima. Nah, kemudian untuk posisi di triwulan 4 dari komposisi modal asing dan modal dalam negeri, Banten untuk PMA di triwulan keempat ini menduduki posisi 5 besar nasional, dan PMDN-nya menduduki posisi keempat nasional. Next, lanjut. Nah, untuk realisasi triwulan 4 dari gabungan sumber investasi PMA PMDN, Kota Cilegon menduduki posisi peringkat pertama di triwulan 4. Kedua Kabupaten Tangerang, ketiga Kota Tangerang, keempat Kabupaten Serang, kelima Kota Tangerang Selatan, keenam Kabupaten Lebak, ketujuh Pandeglang, dan kedelapan Kota Serang. Nah, kemudian berdasarkan realisasi investasi berdasarkan sumber pembiayaan investasi, PMA masih diduduki oleh Kota Cilegon pertama ya. Kedua Kabupaten Tangerang, ketiga Kota Tangerang, keempat Kabupaten Serang, kelima Kota Tangerang Selatan, keenam Kabupaten Pandeglang, ketujuh Kabupaten Lebak, kedelapan Kota Serang. Sedangkan untuk PMDN, posisi pertama diduduki oleh Kabupaten Tangerang, triwulan 4. Kota Cilegon kedua, Kota Tangerang ketiga, Kota
Tangerang Selatan yang ketiga, keempat Kota Tangerang, kelima Kabupaten Serang, keenam Lebak, ketujuh Kabupaten Pandeglang, delapan Kota Serang. Nah, untuk sektornya di triwulan 4 ini yang diminati yang pertama industri kimia dan farmasi. Ini 16,8 triliun dengan nilai proyek mencapai 922 proyek. Kemudian transportasi, gudang dan telekomunikasi, ya, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, jasa lainnya serta perdagangan dan reparasi. Nah, selanjutnya untuk triwulan 4 kalau berdasarkan sumber modal investasinya, PMA itu minatnya masih di industri kimia dan farmasi. Ya. Kemudian yang kedua industri lainnya, yang ketiga perumahan, kawasan industri dan perkantoran, yang keempat industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam. Dan yang kelima industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya. Kalau PMDN itu di sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi menduduki posisi pertama, industri kimia dan farmasi kedua, perumahan, kawasan industri dan perkantoran posisi ketiga, jasa lainnya posisi keempat, perdagangan dan reparasi posisi kelima. Bapak dan Ibu sekalian, untuk negara di triwulan 4 yang melakukan investasi ada 5 besar, walaupun ada 16 negara kurang lebih yang melakukan investasi di Banten, ya, tapi saya mengambil yang 5 topnya saja. Yang pertama adalah Malaysia, ya. Yang kedua Jepang, ketiga Thailand, keempat Korea Selatan, kelima Republik Rakyat Cina, Tiongkok, ya. Nah, untuk hilirisasinya di triwulan 4 itu mencatatkan nilai 17,5 triliun, ya, kita. Dan ini ada kenaikan kurang lebih 45,33% dari realisasi pada triwulan 4 tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2025, ya. Kemudian industri apa saja yang hilirisasinya cukup baik di Banten? Dari 8 sektor ada 4 sektor, ya, hilirisasi di Banten. Yang pertama dari sektor minyak dan gas. Ya, ini 13,57 triliun, ya. Kemudian perkebunan dan kehutanan 2,13 triliun, mineral 1,42 triliun, perikanan dan kelautan 0,02 triliun atau sekitar 2 miliar lebih, ya. Nah, sebaran secara kabupaten kota silakan. Jadi Bapak Ibu, kalau sektor minyak dan gas karena memang kita secara nasional memang tepatnya secara nasional memang di Provinsi Banten. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana nanti hilirisasinya juga bisa berkembang pesat di Provinsi Banten. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan realisasi investasi Januari sampai dengan Desember atau untuk tahun 2025. Ya. Alhamdulillah untuk tahun 2025 realisasi investasi kita mencapai 130,2 triliun. Ya. Ini mengalami peningkatan kalau kita bandingkan dengan tahun 2024. Ya, di mana 2024 itu kita mencapai 105 triliun lebih, ya. Di tahun 2025 mencapai 130,2 triliun. Hal ini sekaligus mencatatkan kinerja capaian realisasi investasi kita untuk Banten yang mana nasional sudah menetapkan, ya, sebesar 119,55 triliun. Kita tercapai sebesar 108,95%, artinya terdapat kenaikan sebesar 8,95%. Ya, untuk itu terima kasih. Ini semua saya selalu cerewet di kabupaten kota, ya, LKPM gitu. Alhamdulillah tingkat pelaporan juga semakin baik, ya, dan terus kami juga melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan dunia usaha, pendampingan dan sebagainya. Dan ini jangan putus terus, ya, dilanjutkan, ya. Mudah-mudahan posisi realisasi investasi kita bisa terus menyodok ke 3 besar lah, mudah-mudahan, ya. Nah, penyerapan tenaga kerjanya juga cukup signifikan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau tahun kemarin kita mencapai 155.000, di tahun ini mencapai 214.216 orang. Ya, ini cukup banyak sekali. TKI-nya 211.000 lebih.
TKA-nya 2.652 orang. Ya. Total proyeknya sebesar 131.472 proyek. Ini berdasarkan kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia ya KBLI. Di mana PMDN ada 99.667 dan PMA 31.805 proyek ya. Dari 130,2 triliun itu untuk PMDN-nya 73,20 triliun. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, PMDN ini mengalami peningkatan 53,76%. PMA-nya 56,96 triliun. Nah, PMA ini mengalami penurunan. Ya. Penurunan sebesar 1,83%. Saya sekali lagi selalu bilang, kalau saya bahagia kalau PMDN yang naik. Ya, investasi naik tapi PMDN sumbernya, gitu kan. Nah, kalau PMA asing ya, nah, kadang-kadang netizen yang nyinyir ini selalu kejam. Tapi ya PMA juga kita ingin hilirisasinya di sini. Ya, berdoa saja Bapak Ibu. Kemarin saya juga dengan Pak Gubernur ya, baru menerima kunjungan delegasi yang bergerak di investasi fasilitas kesehatan, sarana prasarana kesehatan. Mudah-mudahan nanti bisa bergerak juga investasinya di Provinsi Banten, produksi alat-alat kesehatan, dan ini juga bisa nanti mudah-mudahan lebih murah ya harganya apabila bisa diproduksi di dalam negeri. Mudah-mudahan kita bekerja sama. Dengan realisasi investasi 130,2 triliun ini, Bapak Ibu sekalian, posisi Banten bergeser. Bukan menurun, tapi posisinya menjadi 4 besar nasional. Ya. Yang tadinya kita 5 besar nasional selama 2022, 2023, 2024 ya, di 2025 ini menduduki posisi keempat nasional. Baik itu sumber investasi PMA maupun PMDN, kita unggul di 4 nasional. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, dan kita memberikan kontribusi 6,7% terhadap realisasi investasi pusat, di mana pada 2025 kemarin ditargetkan 1.905 triliun ya Pak ya. Itu alhamdulillah ya, kita dikasih target, walaupun saya sempat deg-degan juga nih Pak Hendar ya, capek enggak, ditakut gitu kan, dan kondisi kemarin tarik Trump dan sebagainya lah ya, berbagai lah, rasanya lebih hiruk pikuknya lebih kuat di 2025 ini ya. Tapi alhamdulillah ini ada dampak luar biasa dari investasi nasional ini ya, mudah-mudahan terus kita bisa bertahan. Kemudian untuk realisasi investasi PMA maupun PMDN per kabupaten kota di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang menduduki posisi pertama untuk tahun 2025 ya, sebesar 37,62 triliun ya. Kemudian yang kedua Cilegon, Bungkus ya. Yang ketiga Kota Tangerang, keempat Kabupaten Serang, kelima Kota Tangerang Selatan, keenam Kabupaten Lebak, ketujuh Kabupaten Pandeglang, kedelapan Kota Serang. Nah kemudian kalau kita pisah nih antara PMA dan PMDN untuk masing-masing kabupaten kota, Kota Cilegon tetap menduduki peringkat pertama untuk investasi asing. Ini ramah terhadap investasi. Dan insya Allah Pak, ke Cilegon akan masuk senilai 40 triliun lagi untuk hilirisasi alumina. Nah, ini sedang berproses ya Bu ya, pembebasan lahan dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti hilirisasinya juga bisa berkembang. Kemarin perluasan 150 hektar ya Bu ya lahannya. Nanti ada industri hilirisasi produk turunan dari alumina. Saya bilang nggak apa-apa lah, pabrik panci kayak pabrik ngawon kayak ya. Yang penting bisa terserap tenaga kerja dari Banten ya, mau dari bukan dari Cilegon aja, dari Rangkas Bitung, Pandeglang, Tangerang ya, bisa terserap di sana. Dan yang kedua PMA itu Kabupaten Tangerang, Pak Endar. Ketiga Kabupaten Serang, Pak Wawan ya, Kota Tangerang. Kemudian Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, 7, ke-8 Kota Serang. Paling nggak ada juga nih asing ke Lebaknya masuknya. Insya Allah katanya rumah siap ini ya, rumah instan akan diproduksi di Lebak Pak, di kawasan industri ramah lingkungan yang ada di Kabupaten di Kecamatan Cileles, 150 hektar luasnya.
knockdown. Jadi rumah knockdown, nanti bikin rumah nanti nggak usah berbulan-bulan bertahun-tahun dulu. 2 minggu aja udah jadi katanya. Kemudian untuk PMDN posisi pertama diduduki oleh Kabupaten Tangerang. Yang kedua Kota Tangerang, ketiga Kabupaten Serang, keempat Kota Tangerang Selatan, kelima Kota Cilegon, keenam Kabupaten Lebak, ketujuh Kabupaten Mewakili pemerintah Kabupaten Lebak sebagai tuan rumah, Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah mengapresiasi kinerja DPMPTSP Banten yang berhasil mengantarkan Banten menjadi peringkat 4 realisasi investasi tertinggi di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Amir pun menyampaikan bagaimana perkembangan investasi di Kabupaten Lebak serta berbagai dinamika yang terjadi di lapangan. Amir menyampaikan optimisme investasi Kabupaten Lebak ke depan, di mana ia meyakini ketika wilayah industri di Banten seperti Cilegon sudah mulai muncul kejenuhan, Kabupaten Lebak akan menyambut momentumnya. Untuk mempersiapkan momentum tersebut, Amir meminta pemerintah baik pusat dan provinsi untuk memperkuat kebijakan terkait investasi yang memang sangat dibutuhkan untuk mendorong investasi di daerah. Bisa bersilaturahmi dalam rangka dapat koordinasi rilis realisasi investasi triwulan 4 dan semester 2 periode Januari Desember tahun 2025. Ternyata kalau DPMPTSP Banten sering tur ya, bagus. Itulah fungsi provinsi Bu, mengkoordinasikan. Terima kasih sudah menjadikan Banten posisi keempat di Indonesia sekarang. Perlu saya sampaikan, Lebak ini potensinya besar. 34% luas Banten itu ada di Lebak. 34%, bukan main-main. Tapi APBN-nya termasuk dalam Pandeglang paling rendah. Karena pertama dari sudut tata ruang kita baru boleh jadi kawasan industri. Baru ini aja. Dulu kita harus memelihara hutan. Bayangkan kalau dalam sebuah keluarga ada 8 yang suruh jadi petani dan memelihara hutan hanya 2, orang Pandeglang hanya orang Lebak. Yang lain Cilegon boleh jadi insinyur. Kemudian Tangerang boleh jadi usahawan. Jadi wajar ya, kalau pendapatannya rendah, karena emang kita amanah mandat undang-undangnya adalah kita memelihara hutan, memelihara air. Nah, kaitan dengan ini, maka terima kasih kepada Pak Wakil Gubernur nanti. Fungsi Lebak ini dikembalikan lagi. Tambang ini banyaknya merusak. Karena kaidah-kaidah dan manajemen pertambangan yang diterapkan tidak sesuai harapan kita. Ini Ciberang dulu ikan banyak, orang bisa renang. Sekarang sungai yang melintas Kota Rangkas Bitung, aturan jadi daya tarik wisata, sekarang menjadi daya tarik lempung. Keruh, tidak daya tarik. Coba kalau sebuah kota dilintasi sungai besar, biasanya di mana-mana itu kota itu sangat dinikmati. Di Lebak nggak bisa, karena saya juga malas kalau menghadap rumah airnya keruh. Mohon ya, karena tidak sebanding lah dengan pendapatan yang kita dapatkan, tidak sebanding. Nah, ini sangat-sangat merusak lingkungan hidup. Kalau dikembalikan lagi Tol Cimarga, itu kami sangat bergembira, sehingga nanti kami bisa mengambil. Hadir membuka acara, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menyampaikan, saat ini pemerintah Provinsi Banten melalui DPMPTSP Banten tengah fokus pada upaya untuk melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di 8 kabupaten kota. Dimyati menyebut pihaknya tengah melakukan moratorium dengan sejumlah pelaku tambang untuk memastikan setiap kegiatan yang dilakukan tidak serta-merta merusak alam dan lingkungan. Hadir dalam acara rakor, sebenarnya saya minta Bu Firgo
coba agendakan kita berkeliling ke kabupaten kota. Maka diantaranya yang pertama diambil adalah Kabupaten Lebak, karena Kabupaten Lebak termasuk daerah investasi yang lumayan cukup bagus di Provinsi Banten, yang keempat, yang keenam. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya pantun dulu. Ya. Hari ini kita rakor di Kabupaten Lebak, membicarakan realisasi investasi. Banyak masyarakat yang teriak karena persoalan korupsi, persoalan infrastruktur, dan persoalan deforestasi. Jadi memang kita sekarang ini pertama adalah kita apresiasi kepada perizinan. Di sini ada kan satu atap juga kan, one top service kan. Perizinan satu atap itu adalah tujuannya supaya lebih efisien. Efisien apa? Efisien waktu dan efisien biaya. Yang kedua adalah tidak banyak rentang kendali, diambil dalam satu wadah, satu tempat, sehingga banyak orang sebelumnya kalau minta perizinan ke sini lama. Nah, maka sekarang ada di one top service tadi. Ini sangat penting sekali. Terus yang ketiga adalah otomatis yang lebih tadi, tidak ada banyak pungli, tidak ada pungli, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah Banten kalau dilihat daerah lain banyak kena di soal perizinan. Alhamdulillah Banten aman. Tepuk tangan buat Banten. Terus yang berikutnya adalah persoalan tambang. Nah, ini yang sangat kami melakukan moratorium. Banyak orang mengatakan ini moratorium ini kenapa itu masih ada orang melakukan aktivitas tambang. Moratorium ini adalah perizinan tambang, perizinan dalam arti yang baru. Maka kami berkunjung ke Lebak, kami informasikan ke Dinas Tambang Lebak. Nggak ada Dinas Tambang ya Lebak ya, udah nggak ada kan. Dinas Perizinan, Dinas PUPR, atau dinas-dinas terkait, termasuk kepada Pak Wakil Bupati. Kalau ada yang minta izin tambang baru, sebaiknya di hold dulu. Kita lakukan daftar inventaris masalah, selesaikan dulu masalah-masalah yang ada. Memang tidak boleh lama-lama, tidak boleh lama-lama moratorium ini. Kami berharap ya moratorium tidak lebih dari 1 sampai 2 bulan saja. Jangan lama-lama, karena apa? Karena kan memang orang yang mengajukan izin ini adalah orang yang baik. Nanti kalau tidak diberikan izin, akhirnya illegal mining. Persoalan tambang ini satu adalah masalah lingkungan, persoalannya. Lingkungan apa? Lingkungan sekitarnya, yaitu lingkungannya tadi deforestasi, akhirnya hutan-hutan gundul. Terus yang kedua adalah air juga, airnya juga jadi bau, kotor, dan lain sebagainya. Udara juga nggak bagus. Nah, ini yang mengakibatkan karena lingkungannya jadi buruk di sekitar situ, dan juga sekitar lainnya yang terlewati oleh angkutannya. Terus yang kedua adalah soal infrastruktur. Tonasi infrastruktur ini kan tidak kuat, karena yang mengangkut tambang itu rata-rata adalah tronton. Beban tonasinya terlalu berat. Nah, ini yang mengakibatkan infrastruktur yang tadinya masih layak akhirnya rusak kembali. Ini sekarang infrastruktur hampir di seluruh Banten ini udah mulai terganggu, rusak. Kenapa? Karena hujan juga. Terus yang ketiga adalah, saudara sekalian, maka begitu tambang ini terkait dengan kesehatan. Nah, kesehatan apa? Ya tadi debu, kesehatan banyaklah lingkungan, termasuk limbahnya. Limbahnya ini persoalan kan, limbah B3, bau, beracun, dan berbahaya.
Maka oleh sebab itu kami di Provinsi Banten melakukan moratorium karena izin tambang ini adanya di Banten. Tapi untuk leveling tertentu. Tapi kalau untuk emas itu adanya di pusat. Tapi itu pun harus tetap rekomendasi dari daerah. Saya menyambut baik acara seperti ini dan mudah-mudahan kita bisa sinergi, bisa berkolaborasi, menata terkait dengan investasi, perizinan, termasuk pembangunan yang ada di lingkungan, terutama di Kabupaten Lebak. Nah, Kabupaten Lebak merupakan daerah prioritas, apalagi juga daerah tambang. Ini daerah tambang yang menurut saya di Banten ini, yang alamnya, kandungannya sangat kaya, yang dianugerahi oleh Allah. Ini Kabupaten Lebak paling kaya ini, emasnya, terus apa lagi, pasir kuarsanya, batu baranya, itu batu andesit, banyak. Lebak, kami melihat, mencatat dari perizinan yang ada, Kabupaten Lebak yang paling besar dari 41 Kabupaten Lebak itu hampir mencapai kurang lebih 40 lebih 95, hampir separuhnya Kabupaten Lebak itu yang memiliki tambang. Maka ini luar biasa kekayaan alam yang dianugerahi untuk Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Lebak memang harusnya sudah mulai bisa tadi mendapatkan impactnya adalah mendapatkan pembangunan, mendapatkan prioritas dari pendapatan yang besar untuk Kabupaten Lebak. Nah, ini yang harus memang kita. Nah, saya berkeliling nanti ke depan nih dengan kepala dinas, terus juga kepala biro, berkeliling ke kabupaten kota yang ada izin-izin, terutama izin-izin infrastruktur, izin-izin industri, dan izin-izin pertambangan. Jadi itu diantara saudara-saudara sekalian, dan saya berharap dari mulai sekarang kita harus tadi menginventarisir semua perizinan yang ada. Jangan sampai ada yang tumpang tindih. Terus persoalan apa lagi? Persoalan dengan masyarakat biasanya. Apa persoalan dengan masyarakat? Biasanya tumpang tindih, tanahnya, terus wilayahnya dan lain sebagainya. Nah, ini harus ditertibkan. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi gugat-menggugat, supaya tidak ada lagi persoalan tanah, supaya tidak ada lagi persoalan sesuatu yang bisa merugikan masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan kunjungan kami ke Lebak, tidak lain adalah untuk bagaimana Kabupaten Lebak ini bisa dari sisi administrasi bagus, juga dari sisi tadi keberpihakan kepada masyarakat. Nah, terus juga yang harus dibangun adalah industri-industri yang sudah ada disampaikan kepada mereka bahwa lingkungan ini sangat penting, terutama CSR. CSR-nya bagaimana untuk Kabupaten Lebak. Nah, ini yang berizin. Terus yang tidak berizin, saudara-saudara sekalian, yang illegal mining, illegal logging, illegal apa sajalah yang sifatnya ilegal. Nah, ini harus ditertibkan, tidak bisa dibiarkan. Nah, saya menutup tuh yang di pinggir tol tuh saya udah tutup. Sebelum saya tutup, saya koordinasi. Saya koordinasi bukan hanya dengan APH, termasuk dengan TNI. Saya bilang, saya mau tutup ini. Muka saya mau ditaruh di mana? Kalau saya tutup masih operasi, gitu. Maka alhamdulillah stop. Itu yang dilakukan. Sama dengan angkutan-angkutan yang misalnya yang tidak harus melewati, kan ada jam waktu angkutan tambang. Nah, itu pun harus disampaikan. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Tapi terus bagaimana? Apakah ditutup terus? Ya enggak, kita lihat AMDA-nya bagaimana, nanti dapat lingkungannya. Nah, saya sudah sampaikan, segera silahkan ajukan izin supaya apa? Supaya legal, jangan sampai ilegal. Karena kalau ilegal sama aja merampok. Kenapa merampok? Ya terang-terangan, gitu.
Kalau nggak terang-terangan ya maling namanya. Nah, kalau ini merampok semuanya. Jadi orang-orang yang ilegal mining, ilegal pertambangan, baik galian C dan sebagainya, maka itu adalah perampok. Kenapa? Terang-terangan. Kalau perampok pasalnya lebih berat dibandingkan maling. Kalau maling nggak ketahuan siapa pelakunya, ini kan ketahuan pelakunya siapa. Maka saya mengingatkan kepada yang ilegal, segera mengajukan, dari sekarang sudah mulai menyampaikan perizinan, walaupun kami dalam moratorium, ya sampaikan saja nggak masalah. Nah, maka yang legal itu kan udah berarti orang yang tujuannya baik, dan lapangan pekerjaan juga kan impact-nya bagus, sehingga banyak lapangan pekerjaan, dan juga tadi perputarannya juga bagus. Tapi ingat, pertama harus ini udah ilegal, merusak, membahaya. Nah, yang legal pun dilihat lagi sesuai gak. Nah, saya minta inventarisir yang perizinan inventarisir. Sama aja kayak orang membangun gedung, izinnya gedung, nggak taunya dia sepadan jalan, nggak taunya sepadan pantai, nggak taunya sepadan sungai. Nah, itu yang harus dilihat. Jangan sampai juga mereka melakukan mining tapi tidak bagus gitu. Nah, kita harapkan mereka melakukan good mining practice. Jadi bagaimana melakukan pertambangan yang baik dan benar. Terus yang kedua adalah tadi wilayah mana, jangan sampai yang diizinkan wilayah sini akhirnya keluar dari wilayah yang ada. Nah, itu pun menjadi persoalan. Jadi itu yang harus mulai, jangan sampai udah berikan izin udah bodoh. Memang kita nih pemerintah kadang-kadang udahlah ngegampangin gitu hal-hal kecil itu. Saya lihat kalau di luar negeri itu strict gitu, kalau izin itu strict. Maka oleh sebab itu mereka lebih patuh, lebih tertib. Nah, kita kadang-kadang adalah terserahlah, bodohlah gitu. Nah, membiarkan itu akhirnya yang tadinya kecil-kecil menjadi snowball, menjadi besar persoalannya. Dan akhirnya orang juga tadi sudah menanamkan modalnya terlalu besar. Sama kayak rumah. Tadinya rumah nih misalnya nggak diizinkan nih, rumah itu belum ada izinnya. Dia bangun pertama gubuk, lama-lama dia tembok, lama-lama dia tikatin. Nggak tahu jadi ujung nggak ada izin, dibongkar. Nah, persoalannya salah di siapa sih? Salah yang punya rumah atau salah pemerintah? Salah pemerintah. Nah, ini sistemnya yang harus dibangun. Jadi dari awal harus sudah mulai turun. Jangan sampai begitu dia sudah berinvestasi, kita baru sama lah kayak yang kasus di jalan tol itu tuh, yang saya tutup itu. Sama itu orang sudah mulai banyak, baru kita turun. Nah, itu salah. Harusnya sejak awal begitu dia sudah mulai melakukan ada alat berat di sana, kita sudah ingat. Kalau dulu yang orang mau mengajukan perizinan IMB, dulu kan IMB ada izinnya tuh. Sekarang IMB ada izinnya nggak? Nah, tetap kan? Itu orang nongkrong ini tuh, petugas itu nongkrongin material tuh. Di mana ada mobil material jalan, nah kemana dia larinya? Nah, seperti itu tuh. Sehingga akan ketahuan, oh ada pembangunan di sana, sudah berizin belum? Nah, kadang-kadang petugas dari perizinan kan nggak punya pasukannya ada di Pol PP. Pol PP-nya nggak ada anggaran. Nah, ya sudah lah. Maafipulus mampus. Ya begitu. Ini persoalan. Manik kalau pangsen gitu, gimana nih? Gitu loh. Maka oleh sebab itu, ya itu tadi semua harus seimbang. Kita di pemerintah daerah menyeimbangkan semua itu dari program-program yang ada. Nah, maka saya berharap kepada semua pihak ya harus jeli sekarang ada early warning system. Kenapa sekarang pemerintah provinsi ini aktif turun? Ya karena sense of krisis, sense of belonging terhadap daerah sudah mulai ditumbuhkan. Kenapa? Kalau Kabupaten Lebak tertinggal terus, kalau Kabupaten Lebak nggak bagus, ya yang jelek Provinsi Banten. Jangan dipikir provinsi punya daerah mana, nggak punya daerah Provinsi Banten. Provinsi punya masyarakat, nggak punya juga. Yang punya masyarakat kabupaten kota, yang punya daerah kabupaten kota.
Nah, maka oleh sebab itu provinsi harus aktif melakukan tadi guidance maupun melakukan advisory. Turun apa nih hal-hal yang tidak sesuai yang ada di kabupaten kota. Nah, kabupaten kota juga otomatis ya harus bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi Banten. Itu beberapa hal dan saya mengajak semuanya harus sudah mulai tanggap ya, yang baik di Tangerang, mau yang pabrik, mau yang industri itu sama tuh. Kejadian sekarang ada jalan nasional juga begitu, Pak Direktur. Jangan main izin-izinin aja tuh, gitu. Koordinasi yang bagus dengan daerah. Jadi jangan sampai memberikan izin seperti jasa marga, berikan izin jalan bagus itu tujuannya. Tapi hitung kemungkinan akan terjadi hal-hal sesuatu, misalnya banjir. Nah, kayak yang terjadi itu KM 50. Apa akibatnya? Terus sebelumnya juga ada kejadian banjir, impact-nya luar biasa. Maka harus dikaji secara mendalam semuanya. Maka oleh sebab itu kepada dinas perizinan saya minta dari sekarang sudah mulai menghitung. Terus lapangan pekerjaan diikat tuh, harus ada kontrak gitu. Harus tenaga lokal. Jangan sampai diambil dari luar, dari Cina, dari mana, bahaya. Yang penting murah gitu. Nah akhirnya masyarakat sekitarnya tetap pengangguran. Satu ada industri, satu pengangguran. Makanya saya sedih kalau ada di situ ada industri, lapangan pekerjaan tidak ada. Harusnya kan menumbuhkan lapangan pekerjaan. Bukan dia ambil dari Cina, bukan dia ambil dari luar Banten. Maka orang Banten berapa persen? 70%. 30%-nya boleh dari luar atau 60%, tinggal tergantung tadi. Mengakhiri sambutannya, Ahmad Dimyati memberi dukungan pelaksanaan rakor untuk mendorong pertumbuhan investasi di Banten. Ia menegaskan siap menindak tegas oknum-oknum yang menghambat kegiatan investasi di Provinsi Banten. Selain merilis kinerja investasi Provinsi Banten di triwulan 4 dan semester 2 periode Januari hingga Desember 2025. Pada kesempatan tersebut, Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi, Ahmad Faisal Suralaga hadir sebagai pembicara dengan mengangkat materi terkait kebijakan strategi hilirisasi investasi di Provinsi Banten. Selain perwujudan Astacita menuju Indonesia Emas 2045, upaya ini dinilai krusial untuk mengubah paradigma ekonomi Banten yang semula wilayah perlintasan dan penjualan bahan mentah menjadi pusat produksi yang menghasilkan barang jadi. Dengan mendorong pertumbuhan industri hilirisasi, ini juga diharapkan dapat memperkuat struktur industri lokal agar lebih mandiri dan tidak rentan terhadap fluktuasi harga komoditas mentah di pasar global. Dalam paparannya, Faisal menekankan 7 poin strategi akselerasi investasi hilirisasi meliputi penyusunan peta jalan hilirisasi investasi strategis atau HIS, pembuatan pipeline proyek investasi baru, pengawalan proyek-proyek hilirisasi di Banten, pengembangan ekosistem baterai untuk kendaraan listrik dan battery energy storage system atau BESS, pengembangan ekosistem solar panel, pemberian insentif fiskal, dan reformasi peningkatan iklim usaha. Jauh lebih tinggi karena rata-rata global adalah 3%. Jadi kita harapannya ya 5% ini sudah aman. Jadi harapannya tidak, ya sekarang banyak tensi geopolitik, banyak negara yang juga kolaps, mudah-mudahan kita tidak sampai ke arah sana. Tapi Bapak dan Ibu, sebenarnya 5% itu cukup atau enggak sih? 5% itu enggak cukup. Jadi kenapa Bapak Presiden menargetkan 8%? Karena kalau kita mau keluar dari negara middle income trap, kita terjebak di ekonomi yang begini-begini saja. Kalau kita mau keluar, kita butuh pertumbuhan ekonomi sebenarnya 6-7%. Tapi Pak Prabowo, Pak Presiden kita menargetkan 8%. Nah sebenarnya kalau kita lihat struktur pembentuk dari ekonomi ini itu apa? Yang pertama, konsumsi dorong dengan cepat itu adalah PMPB, which is itu adalah investasi.
Jadi kenapa investasi ini perlu? Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah menilai positif rapat koordinasi yang diinisiasi oleh DPMPTSP Provinsi Banten. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting untuk memperkuat sektor-sektor investasi yang memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Amir mengakui terjadi peningkatan signifikan dengan adanya tol Rangkas Bitung. Meski begitu, ia berharap pemerintah pusat maupun provinsi dapat terus memberi dukungan, terutama terkait kebijakan yang mampu meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Lebak. Program ini bagus lah ya, kegiatan. Jadi ada rapat koordinasi karena investasi kan penting ya untuk penyerapan tenaga kerja, terutama umur penduduk sekarang ini kan banyak umur muda, maka diperlukan lapangan kerja yang banyak. Nah, lapangan kerja yang banyak ini bisa menstabilkan negara, termasuk daerah. Nah, Lebak ini ada peningkatan lah setelah ada jalan tol. Jadi kita inginkan ya peningkatan yang lebih lah, terutama ini persoalan-persoalan masalah tanah, kemudian gangguan-gangguan dari kelompok tertentu terhadap investasi, itu harus kita benahi. Jadi juga ada beberapa arahan, salah satunya terkait hilirisasi. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Ini kan hilirisasi contohnya di Lebak ini kan penghasil padi. Nah, jangan sampai padi itu langsung diangkut ke Subang, Karawang. Nah, padi bagusnya di sini ada industri pangan. Di sini kan ada RMU. Ini 10% yang dikelola di Lebak. Ibarat nikel kan langsung dibawa ke Cina dulu. Nah, sekarang ada smelter. Nah, saya inginkan sih ada RMU yang ngolah padi, kemudian dijual udah bentuk beras. Nah, sekarang 90% bawa keluar. Ini nilai tambah buat petani kurang. Salah satunya ya hilirisasi contohnya. Jadi hilirisasi yang lain kan banyak lah. Pasir jadi Batako udah ada ya, nyambung lah antara Lebak dan Serang. Mungkin terakhir harapannya terkait pemerataan investasi antara utara dan selatan. Emang kita kalau investasi itu kan kalau pemerataan dari pusat susah ya, karena semua investor punya kriteria yang dia inginkan. Tapi yang jelas kami dari Lebak nggak berkecil hati sih. Nanti juga kan Tangerang jenuh, yang Serang jenuh, Cilegon jenuh, pada akhirnya akan lari ke Lebak. Target 2026 tercapai ya Pak? Insya Allah, karena 2025 juga kita 1.000% lebih kan. Biasanya dengan lihat tren seperti itu akan tercapai. Emang kita kalau investasi itu kan kalau pemerataan dari pusat susah ya, karena semua investor punya kriteria yang dia inginkan. Tapi yang jelas kami dari Lebak nggak berkecil hati sih. Nanti juga kan Tangerang jenuh, yang Serang jenuh, Cilegon jenuh, pada akhirnya akan lari ke Lebak. Membuka acara, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengapresiasi capaian realisasi investasi Banten yang mencapai 130,2 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025. Dimyati menyampaikan Banten, khususnya Kabupaten Lebak, punya potensi besar yang dapat menjadi magnet investasi global. Untuk itu, Dimyati mendorong agar masyarakat dapat aktif menjaga iklim investasi dalam rangka membangun ekonomi daerah. Kami kunjungan ke Lebak tidak lain adalah untuk menginventarisir persoalan-persoalan masalah-masalah yang ada, sehingga masalah mining, masalah tambang, masalah perizinan dan lain sebagainya itu di Lebak ditata dengan baik dan dikoordinasikan dengan provinsi dan pusat, sehingga iklim investasi menjadi sehat yang ada di Kabupaten Lebak. Tujuannya apa? Tujuannya lebih efisien waktu, efisien biaya bagi yang minta izin. Yang kedua adalah ramah lingkungan, ramah kesehatan, ya harus betul-betul sehat. Terus yang ketiga adalah infrastruktur. Dan persoalan infrastruktur kan banyak dirusak oleh angkutan-angkutan tambang. Dan juga tadi persoalan polusi udara, polusi air, dan ditambah lagi tadi yang bau, beracun dan berbahaya, itu dihindari. Nah, maka kami berkunjung ke Lebak menginventarisir itu, dan tambah lagi kami ingin mendata perizinan-perizinan apa saja yang sudah yang dilakukan di kabupaten kota, termasuk yang
tidak berizin, yang ilegal. Nah ini juga kami ingin data semua. Sehingga apa? Sehingga nanti kami ke depan, kami kan melakukan moratorium di tingkat provinsi, yaitu izin tambang. Nah, moratorium ini bukan artinya pertambangan harus stop, tapi perizinannya yang kami moratorium itu perizinan baru. Tapi orang mengajukan izin adalah orang-orang yang baik. Ini kan ingin legal, dari yang ilegal menjadi legal, atau dari yang baru menjadi legal. Ini kan baik, gitu. Tujuannya baik. Kalau legal berarti kan dia bisa bayar pajak, dia bisa terikat, ada juga fakta integritasnya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ilegal ya rampok ya. Investasi Banten udah meningkat pesat, Pak. Ada Meningkat tadi kan udah berapa persen ya? 600 kalau nggak salah ya. 130,2 triliun, Pak. Iya, berapa persen ya kita investasi? Naiklah. 23%. Dari lote aja udah 65 triliun ya investasi tahun lalu. Tahun ini berapa ya? Besar sekali. Yang tahu nanti dari Kementerian Investasi Penanaman Modal nanti akan disampaikan mungkin pada setelah ini. Ada himbauan masyarakat untuk jaga investasi. Nah, saya minta kepada masyarakat jangan ganggu. Kalau ganggu investasi kan udah saya sampaikan berkali-kali berhadapan dengan kami gitu ya. Kenapa? Karena kami mengajak merayu Pak Wakil Bupati juga kan ingin semua orang berinvestasi di daerahnya. Tiba-tiba diganggu, dah itu kan sama aja kontraproduktif gitu. Nah, maka kami berharap pada masyarakat ya lebih ramah, lebih wise, lebih bijak dan lebih mau menerima investasi itu. Yang penting tadi kami pemerintah menjaga lingkungan yang ada. Kami pemerintah membantu masyarakat, termasuk CSR-nya. Kalau nggak ada investasi, nggak ada lapangan pekerjaan. Nah, maka lapangan pekerjaan itu penting adalah karena adanya investasi. Gitu ya. Rasa syukur diungkapkan Kepala DPMPTSP Provinsi Banten, Virgo Yanti. Berhasil meraih capaian gemilang di tahun 2025. Virgo menyampaikan pihaknya tidak berpuas diri dan akan terus melanjutkan catatan positif di tahun 2026. Terkait sektor investasi, Virgo menyebut sektor industri petrokimia, perumahan, sarana transportasi, industri logam dan bukan logam, serta industri kedokteran menjadi sektor-sektor yang bersinar di tahun 2025. Di samping itu, merespon arahan pusat terkait hilirisasi. Virgo mengungkapkan bahwa hilirisasi masih menjadi PR pemerintah daerah. Berkolaborasi dengan 8 kabupaten kota, ia siap mendorong industri hilirisasi di Banten agar nantinya dapat memberi dampak yang lebih luas di masyarakat. Tidak hanya menambah nilai jual produk, tetapi juga meningkatkan serapan tenaga kerja di Provinsi Banten. Ibu, mencapai 130,2 triliun dan jadi 4 besar. Tanggapannya sendiri apa sudah sesuai harapan Ibu? Ya, baik, terima kasih. Tentunya dari setiap target yang diberikan kan kita ingin semuanya bisa tercapai. Ya, alhamdulillah kalau secara target kita sudah melebihi, ya tercapai bahkan melebihi, dan tentunya ini menjadi satu motivasi dan semangat untuk kita karena dengan tercapai realisasi investasi ini menandakan iklim investasi di Banten cukup kondusif ya. Kemudian juga Banten masih menduduki posisi yang diperhitungkan secara nasional sebagai tujuan investasi di Indonesia. Dengan demikian capaian kinerja di 2025 ini mudah-mudahan bisa kita lanjutkan kembali ya dengan target yang tentunya akan lebih tinggi lagi karena target pusat pun tahun 2026 itu mencapai 2.000 triliun ya. Kalau kemarin kan 1.905 triliun, di 2026 ini 2.000 triliun lebih, dan kami masih menunggu untuk berapa target yang akan diberikan oleh pemerintah pusat. Yang pasti ada peningkatan target. Nah, mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Demikian. Sektor-sektor yang cukup membanggakan untuk di tahun 2025 ini. Ya, kalau Banten ini saya lihat memang di industri petrokimia ya, industri hulu, nah kemudian juga perumahan ya, sarana transportasi, industri logam dan bukan logam ya. Kemudian yang lebih senang lagi saya melihat di sini ada sedikit pergeseran industri kedokteran juga sudah mulai mengalami pergerakan ya, masuk di 5 besar yang diminati untuk berinvestasi di Banten. Artinya bahwa
mudah-mudahan sumber bahan baku juga cukup tersedia ya, karena industri hulu kita banyak hasil dari petrokimia. Mungkin bahan-bahan alat kedokteran juga bisa didapatkan di Provinsi Banten ini. Kita ada industri baja dan turunannya, kemudian juga industri petrokimia, ada plastik dan sebagainya, dan turunannya ini menjadi satu bahan baku yang bisa dimanfaatkan oleh aktivitas industri-industri lainnya. Tadi banyak hal yang ditekankan dalam raportnya, salah satunya terkait hilirisasi. Mungkin bagaimana dari Ibu sendiri untuk mendorong pemerataan utara dan selatan? Baik, hilirisasi ini menjadi PR kita bersama, karena pemerintah pusat juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menekankan proses hilirisasi di setiap wilayah. Kenapa? Karena melalui hilirisasi industri ini tentunya memberikan dampak ya, nilai tambah terhadap satu aktivitas produksi. Contoh misalnya industri hulunya sektor baja misalnya ada di Cilegon. Nah, kan di beberapa wilayah bisa dikembangkan industri turunannya. Nah, tidak diproduksi dalam bahan mentah atau setengah jadi. Nah, adanya industri hilirisasi ini tentunya itu yang bisa menciptakan nilai tambah dan juga berkaitan dengan upaya serapan tenaga kerja. Ini akan lebih luas lagi. Nah, saya berharap dengan adanya hilirisasi ini bisa dikembangkan di wilayah-wilayah selatan juga. Ya, jadi aktivitas turunnya kan itu semakin ke bawah terus kan tidak begitu membutuhkan teknologi tinggi ya, seperti itu. Misalnya ada pabrik baja, nanti bisa ada industri alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kan serapan tenaga kerjanya juga bisa lebih banyak. Adanya industri petrokimia, misalnya bahan baku untuk industri tekstil, nah kan bisa diproses di sini ya, menjadi benang menjadi bahan kain menjadi industri garment. Nah, ini kan padat karya, termasuk industri alas kaki misalnya, bahan bakunya ada di sini, plastik ya ada, kemudian juga nanti bahan kainnya bisa juga didapatkan di sini. Nah, ini menjadi satu konsep yang ingin kita kembangkan di Banten. Dan mudah-mudahan di beberapa daerah khususnya selatan juga sudah mempersiapkan juga, karena banyaknya proyek strategis infrastruktur nasional yang masuk ke kita, jalan tol. Nah, sepanjang jalan tol ini juga kita siapkan kawasan-kawasan pusat pertumbuhan baru yang nantinya kita harapkan aktivitas industri hilirisasi ini juga bisa berkembang di sana. Mungkin untuk pengaruh selain investasi yang terus naik, dampak ke masyarakat manfaat yang sudah dirasakan terkait penyerapan tenaga kerja dan lain. Ya, serapan tenaga kerja otomatis dengan meningkatnya investasi. Saya lihat ada pertumbuhan juga terhadap serapan tenaga kerja. Tahun kemarin di 105 triliun ada kurang lebih 155 ribu tenaga kerja ya. Sekarang di 130,2 triliun kita bisa menyerap 212 ribu lebih tenaga kerja. Nah, artinya ini yang kita sangat harapkan sekali ya, dan mudah-mudahan berbagai sektor lah ya bisa berkembang di Banten. Saya pesan untuk dukungan 8 kabupaten kota Ibu untuk mencapai target itu. Oke, siap. Karena kami senantiasa berkolaborasi, berkoordinasi, berkomunikasi dengan 8 kabupaten kota. Kami berharap kita senantiasa bersama-sama dalam rangka mendukung dan menciptakan iklim yang kondusif berinvestasi di Banten. Karena lokasi-lokasi investasi itu kan ada di 8 kabupaten kota. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur bahwa melalui sinergi dan kolaborasi, mari kita terus perbaiki tata kelola perizinan, kemudian juga kita bersama-sama memperbaiki iklim investasi dalam rangka juga memberikan percepatan pertumbuhan di wilayah Banten ini, dan tentunya mudah-mudahan bisa memberikan kesejahteraan juga bagi masyarakat Banten. Virgo berharap 8 kabupaten kota dapat terus bersinergi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan tata kelola perizinan dalam rangka memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.